Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan mun'amin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La nabiyya ba'da, amma ba'd. Bapak, Ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat jamaah salat subuh rahimakumullah. Segala puja dan puji syukur malah kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmat yang masih kita rasakan sampai saat ini, sehingga kita masih berada dalam keadaan sehat lahir batin dan telah selesai melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah. Man shalla subha fi jama'atin faka'annahu salatul lail kullah. Barang siapa yang ikut menegakkan ibadah salat subuh berjamaah, maka seolah-olah dia telah menegakkan ibadah salat malam keseluruhan. Semoga ibadah salat subuh yang telah kita tegakkan berjamaah tadi diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah buat Nabi junjungan, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya diberi tugas oleh pengurus masjid untuk membahas hadis yang kedua dari kitab Arba'in An-Nawawi. Hadis ini adalah hadis yang panjang dalam kitab Arba'in An-Nawawi ini. Hadis yang kedua ini hadis yang paling panjang dari sekalian hadis yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi itu. Tapi hadis ini adalah sebagai pondasi ajaran Islam, karena dari hadis ini diformulasikan oleh para ulama sebagai rukun Islam, rukun iman, kemudian penjelasan tentang al-ihsan jika dimasukkan sebagai tanda-tanda datangnya hari kiamat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita baca teks hadis ini. Saya melihat di dalam HP saja karena di sini ada teks hadisnya.
pada kitab Arba'in An-Nawawi ini. An Umar radhiyallahu anhu aidan qala bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin dari Umar, semoga Allah Subhanahu wa taala meridai. Berarti hadis ini bersumber dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Suatu hari kami duduk beserta atau di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iztala alaina rajulun syadiduhu bayadis syabab syadidu sawa'is sha'r. Tiba-tiba muncul kepada kami atau datang kepada kami ketika kami duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tiba-tiba muncul kepada kami seorang laki-laki, rajul syadidu bayadis syabab. Seorang laki-laki ini memakai pakaian yang sangat putih. Ya mungkin dia datang memakai jubah yang putih dan bersih. Syadidu sawadi sha'r. Dan dia juga kelihatan memiliki rambut yang sangat hitam. La yura alaihi asar safar. Dan dia tidak kelihatan sebagai seorang musafir. Ya, kalau sebagai seorang musafir tentu ada tanda-tanda sebagai musafir. Misalnya kalau dia membawa perbekalan musafir atau kelihatan rambutnya kelihatan acak-acakan atau bisa jadi pakaiannya lusuh dan sebagainya. Kalau kita mensyaliat orang dalam perjalanan itu kan dota-dota tampak. Tapi ini kata sahabat tidak ada bekas bahwa dia ini sebagai seorang musafir. Wala ya'rifuhu minna ahad. Tidak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Kalau kita berada dalam kumpulan masyarakat, tentu setidaknya ada orang yang mengenal itu siapa. Untuk bapak ibu adul musaji, kau pasti mengenal apa itu sia 53 blok bara, nomor bara rumah. Ini tidak ada seorang sahabat pun mengenalnya siapa orang ini. Tanda-tanda dia sebagai seorang musafir pun tidak ada. Tiba-tiba saja dia muncul. Pakaiannya serba putih, sangat putih. Syadid itu kan maknanya sangat putih, sangat. Rambutnya sangat hitam. Muncul saja tiba-tiba. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia duduk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, lalu dia menyandarkan lututnya kepada lutut Nabi.
Jadi kalau pak duduk tak itu misalnya datang ambo sandan lutui ambo kalau tiapa bertamu. Artinya kan begitu dekat dia kepada Nabi. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa dha'a kaffayhi ala fakhizaihi. Lalu dia meletakkan telapak tangannya kepada pahanya Nabi. Jadi setelah dia dudukan lututnya, diletakkan pahu ke tangan Nabi, ke pahu Nabi gitu. Kan berarti dakik itu. Kalau kita punya sahabat seperti itu kan terasa sahabat yang dekat. Duduk berdempet kan, menghadap kepada Nabi, meletakkan telapak tangannya ke telapak tangan Nabi. Kan dekat sekali itu, Pak. Ya, terkesan sebagai seorang sahabat yang kharib. Kalau punya sahabat mendaki senadu, bertamu senadu, bersalam nadu, tentu bukan sahabat kharib namanya. Wa qala nah, lalu dia berkata. Jadi kemudian Nabi akan memberikan penjelasan kepada sahabat laki-laki ini. Namanya nanti adalah malaikat Jibril alaihi salam, yang berubah bentuk sebagai manusia biasa. Kemudian dia datang membawa wahyu, mengajarkan kepada Nabi tentang konsep-konsep dasar keislaman. Karena kita tahu bahwa malaikat Jibril itu bertugas mengantarkan wahyu kepada Nabi dan Rasul. Waqala kemudian dia berkata, ya Muhammad, akhbirni 'anil Islam. Ya Muhammad, coba ceritakan kepadaku, informasikan kepadaku tentang Islam. Apa itu Islam? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Islam itu adalah bahwa engkau bersaksi, bersyahadat bahwa tidak ada Tuhan yang disembah kecuali Allah, dan sesungguhnya engkau bersaksi juga sesungguhnya Muhammad itu adalah utusan Allah, atau kita sebut dia dengan syahadat tauhid dan syahadat rasul. Jadi kata malaikat Jibril menanyakan kepada Nabi dulu, tapi bukan malaikat Jibril yang memberikan penjelasan. Dia bertanya, nanti dia membenarkan juga apa yang ditanyakannya itu. Jadi dia bertanya kepada Nabi, ceritakan kepadaku, berikan kepadaku informasi apa itu Islam. Islam itu kata Nabi yang pertama sekali adalah engkau bersaksi, bersyahadat bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan sesungguhnya Nabi Muhammad itu adalah seorang Rasul, seorang utusan Allah. Ini pertamanya Pak Ibu. Nanti kita akan coba menjelaskan sedikit. Kemudian wa tuqimas salata wa tu'tiyaz zakata wa tusuma ramadhana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Setelah engkau bersyahadat itu, engkau menegakkan ibadah salat, engkau bayar zakat, engkau berpuasa pada bulan suci Ramadan, kemudian engkau melaksanakan ibadah haji ke rumahnya, al-bait ke rumahnya,
ini istata'a ilaihi sabila, jika engkau diberikan kemampuan untuk melakukan perjalanan ke sana. Qala sadaqta. Kemudian malaikat Jibril itu berkata, engkau benar. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddaquhu. Jadi kata sahabat, kami heran juga. Ajib itu kan heran, tercengang itu maksudnya, takjub. Kami takjub, heran kepadanya. Yas'aluhu wa yusaddaquhu, dia yang bertanya, dia pula yang benarkannya. Hanya ini bertanya, Pak, ini lo membenarkan. Oh, tanya ke Pak pergi ke penjelasan kan? Itu mau benarkan ke siapa? Jadi kata sahabat, heran pula kami. Sudahnya bertanya, menjadi penjelasan, dia pula yang benarkan. Heran dan takjub kami kepadanya. Nah, kemudian dia menyambung kembali. Fa akhbirni 'anil iman. Berikan pula kabar kepadaku, informasi kepadaku tentang apa itu iman. Jadi kan Islam dulu, kemudian apa itu iman? Qala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhiri wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Qala sadaqta. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat-malaikatnya, wa kutubihi, kitab-kitabnya, karena kutub itu jamak dari Alkitab. Engkau beriman kepada kitab-kitabnya, wa rusulihi, jamak dari rasul, kepada rasul-rasulnya, wal yaumil akhir, dan engkau juga beriman percaya tentang adanya hari akhir, hari kemudian. Kemudian engkau juga beriman dengan qadri khairi wa syarri, takdir baik dan buruk. Nah, kemudian dia juga mengatakan, qala sadaqta, engkau benar. Qala, kemudian malaikat Jibril kembali berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa akhbirni 'anil ihsan. Nah, kemudian dijelaskanlah kepadaku apa itu ihsan. Jadi ada 3 dibahas dalam hadis ini, poin penting ajaran keislaman itu, Pak. Islam, iman, ihsan. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, an ta'budallaha ka'annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yara. Ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah engkau melihatnya. Fa in lam takun tara, jika engkau tidak melihatnya, fa innahu yara, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu pasti melihatnya. Bapak Ibu, kita coba membahas sampai di sini dulu, karena masih panjang hadis di bawah. Jadi diformulasikan oleh para ulama, Islam itu kan 5 dasar, atau kita sebut dengan rukun. Itu sebenarnya kaji dasar tu, Pak. Apa yang dia katakan rukun tu, Pak? Kalau kita ibaratkan sebuah bangunan itu akan bisa berdiri apabila ditopang oleh bangunan-bangunan yang membuat sebuah bangunan besar itu bisa berdiri.
Kalau tidak ada yang menopang, maka bangunan besar tidak akan mungkin tegak berdiri. Jadi kalau musaji kok bisa tegak, pasti ada tonggak-tonggak, pasti ada dinding. Seandainya tidak ada tonggak-tonggak atau dinding-dinding, itu akan batallah bangunan secara keseluruhan. Jadi limo ku sebenarnya adalah pondasi dasar. Kalau nan limo ku tidak ada, seseorang tidak bisa disebut sebagai seorang muslim. Baru bisa disebut Islam kalau tidak ada nan limo. Nah, pertamanya bersyahadat dulu. Tentu ini kekhususan bagi orang non muslim, kemudian dia masuk Islam harus melalui gerbang pintu bersyahadat dulu. Kalau tidak bisa masuk Islam. Kalau awak Bapak Ibu, kalau awak mungkinlah dari dulu bersyahadat. Setidak-tidaknya dalam salat bersyahadat, asyhadu la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasul. Karena kita adalah seorang muslim lahir dari keluarga Islam, tentu tidak perlu bersyahadat balik gitu. Wasyahadatkan diri aku orang bersyahadat balik masuk Islam. Itu saya kira itu tidak penting demikian. Ini syahadat ini tentu maksudnya adalah bagi non muslim apabila dia masuk ke dalam ajaran agama Islam, ke dalam Islam harus melalui gerbang pintu syahadat. Syahadat itu Bapak Ibu, itu semua ibaratkan kecek buyangka urek tunggang. Dia syahadat itu nanti akan terbangunlah salat, zakat. Harus syahadatnya dimantapkan dulu. Sebab pondasi awal urek tunggang kok. Ibaratkan batang kayu kan urek. Sebuah bangunan tu pondasi awal. Kalau ikut nandak kokoh, lapu, maka batang kayu tidak akan bisa berdiri dengan kokoh. Bangunan tidak akan mungkin berdiri dengan kuat. Problem umat di zaman kini itu kan masalah syahadat hanya diucapkan dari lidah. Tapi substansi syahadat itu sebagai realisasi di dalam kehidupannya kan tidak tampak. Syahadat itu kan mengakui bahwa tidak ada yang diibadahi, yang disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Mungkin Bapak Ibu umat Islam di zaman kini tidak ada yang menyembah selain dari Allah. Kalau dicari kasat matanya, Pak, tidak ada menyembah patung, menyembah batu gitu. Tapi ketahuilah Bapak Ibu, pada zaman jahiliyah sesuatu yang disembah selain Allah wujudnya berhala. Berhala itu bisa wujudnya patung. Di zaman sekarang modern saat ini, wujud berhala itu tidak patung lagi. Berhala itu bisa materi. Berhala itu bisa jabatan. Berhala itu bisa alat-alat elektronik, HP itu bisa jadi berhala. Para artis dijadikan idola itu bisa jadi berhala. Kalau hari demi hari kita tunduk kepada dunia, sibuk mencari dunia, habis waktu mengajar dunia, lupa semayang, lupa musaji, itu sebenarnya dunia jadi berhala. Mengejar jabatan, kan mulai jabatan kok Pak, pertama menjabat sampai mati menjabat tadi. Ba'ah halal haram, itu nak mengerti aja deh. Ba'ahnya bisa menjadi seorang pejabat, dibayar atau tidak, dia giung pelicin atau tidak, pentingnya menjabat. Itu jabatan itu bisa jadi berhala, walaupun dia tidak menyembah berhala, patung. Itu yang umat Islam hari demi hari kita lihat sekarang, tauhid yang sudah banyak rusak. Iya kan? Ini banyak kita lihat sekarang Pak Ibu yang dimuliakan Allah.
Pemimpin bisa jadi berhala. Apa maksudnya pemimpin bisa jadi berhala? Kalau kebatilan yang disampaikan oleh pemimpin itu, wak dian saja Pak, tidak ada kritikan seketik pun. Bahkan kita membenarkan kebatilan itu kebenaran, kita katakan dari seorang pemimpin, maka pemimpin sudah menjadi berhala dalam kehidupan. Bahkan kalau taat kepada pemimpin dibandingkan taat kepada Allah, itu pemimpin bisa jadi berhala. Nah, coba Pak Ibu, kalau seorang anggota polisi, anggota tentara disuruh oleh komandannya, baik, adakah dia bisa membantah? Pasti dia mengatakan siap, siap, siap. Tampaknya pipi ke Pak, siap. Tapi kalau Allah memanggil misalnya, Allahu Akbar, ini ada di rumah, li siap kecil itu. Nah, jadi perkara ketaatan saja melebihi ketaatan kita kepada makhluk dibandingkan ketaatan kepada Allah. Itu tauhid wala rusak ya Pak. Maka kata Buya Hamka itu dalam beberapa tulisannya saya baca, tauhid itu kan berkaitan dengan ada rububiyahnya, ada uluhiyahnya, ada al-asma' wa sifat. Kalau uluhiyah yang kita bicarakan tadi itu, menyembah hanya kepada Allah, tidak boleh ruku dan tunduk kepada yang lain kecuali kepada Allah. Itu uluhiyah itu. Dulu ulama kita di Minangkabau, ya Pak, itu adalah ulama-ulama yang kuat tauhid. Lunak tidak bisa disudu, kari tidak bisa ditakik. Itu orang Minang dulu. Saya baca dalam keterangan ayah Buya Hamka itu, suatu saat tentara Jepang kan disuruhnya untuk rukuk kirai. Jadi sebelum acara aku harus rukuk dulu. Rukuk kirai itu namanya adalah rukuk menghormati Raja Kaisar yang disembah oleh tentara Jepang. Orang tagak seluruhnya rukuk. Tapi ayah Buya Hamka itu tak mau rukuk. Dia duduk saja. Hari tanya oleh tentara Jepang, mengapa anda rukuk saja? Itu alasannya, dalam ajaran agama saya tidak boleh rukuk dan tunduk kepada alam, hanya kepada Allah. Akhirnya ayah Buya Hamka itu kan dibuang Pak oleh tentara Jepang. Jadi orang Minangko memang kuat tauhid dulu. Nah kalau kini yang entahlah tuh Pak. Kalau tauhid orang Minang gitu. Ya kan? Kalau rububiyah, nah, Bapak Ibu mengatur, mengendalikan seluruh alam semesta, memberikan manfaat mudarat bagi kehidupan manusia, tiada lain kecuali Allah. Nah, itu barulah selesai rububiyah. Jadi kalau ada Bapak Ibu dalam kehidupan kau marasoa, ada alam, ada manusia, seolah-olah masa depan manusia ditentukan oleh manusia. Ada benda mati yang mampu mengatur manfaat mudarat dalam kehidupan manusia. Itu bersyahadat saja orang tahu, tapi realisasi syahadat tak ada. Misalnya Bapak Ibu mengadik-ngadik setangan gue Bang, ada tangan kanan gue mengadik, aku sebentali resaki di boy, ya Bang, mengadik lo tangan kiri gue, aku sebentali gue bocor resaku gue. Yakin ya, mengapa harus yakin dengan tangan-tangan? Ya kan? Kau bunyi cacak kau ada berita tiba. Kupu-kupu kadang tu timbul ke dalam rumah, aku sontali mati di bawah. Itu diyakini orang kampung dulu. Mengapa alam bisa menentukan manfaat mudarat masa depan manusia? Nah, jadi tunjuk-tunjuk pelangi, kau tunjuk bengkok tangan. Ya Pak. Hari-hari panen je tagak-tagak tak sapu kau jin. Ya kan?
membuka rumah makan supaya rumah makan ko laris, ya kan? Apa rukun lu pak? Apa tanam ke baji di apa ko di pondasi. Yakin saja dengan cara seperti itu tuh pak. Itu rusak tauhid itu tadi. Tak ada la ilaha illallah itu tuh. Kalau membuka rumah makan gue baik gue tak perlu ke baji apa tu sedang kepalu tu latan sur pak. Makanannya masakannya lama, ya kan, tampil strategis, pandai melayani, ada pak. Itu tiba orang tu. Iko masakannya tak lama, tak pandai melayani orang, tampil tak suruh. Lisa kadang kapalu tanam sinan tu pak, nak ketibu ke orang tu. Jadi ada orang ko, mau nak logis kadang mau fikir. Dan mohon maaf ibu, membuka rumah makan misalnya, tu berpajang foto, foto orang tu, ya kan? Nah, bapak pernah menanyain pak, harus ada fotoku siko pak. Supaya dapat berkahnya. Orang-orang foto dapat berkah gitu, orang lah mati. Ya kan? Atau kadang ambil kampung istrimu di Sijunjung baik. Jadi di kampung orang rumah itu pak, kalau bulan Safar itu kan baik keperiaman. Jadi ada sebagian kefanatikan orang kampung tu. Kalau di masa musim nyamana nambani padi, itu balik di Safar tu pak, membawa sasoi kasih Syekh Burhanuddin. Beko kasih tu disiram-siramnya pak, minta berkah itu. Ya kan? Jadi mau sampaikan kok carwa seperti kau baca. Ada dua mempelai dua. Jadi ayam mana mau baku baab. Ada talang, baputan tu pak. Baputan talang tu, putan. Habis kau kalau foto ayam kami mempelai tu pak. Tu elok tu. Kalau iku ayam berarti masa depannya buruk mempelai. Jadi mau kecek orang kampung iku, aku tak iku pemahaman wak bagamu. Itu bangga pak. Yang seperti itu tu nak seketek di kampung baik. Ya kan? Itu ada satu orang mati itu pak. Sudah diapun kain hitam ke kata. Itu diputar-putar dulu pak keluarganya enggak 7 kali mayat tadi. Aku tanya dulu pak ke tongku-tongku tu pak harus putar-putar supaya nak tengok keluarganya, nak tengok ke jenazah ada tu. Bisa tak kira-kira kain hitam berputar tu nak tengok jenazah itu? Ya kan? Jadi kaji-kaji seperti itu tu sangat banyak dinilai. Nyuk la ilaha, itulah ibarat itu tadi. Si semayang apa? La ilaha illallah. La itu sampai meleleh lagi selero. Tapi amalannya sehari-hari itu bertentangannya itu. Tak ada cocok tu. Ada punya cincin bagai pak. Salam mau dek cincin go, berkah ini. Dia cincin dia berkah ini. Ya kata. Manfaat mudarat di cincin. Kan itu nasasik rububiyahnya betul. Jadi tidak mudah kita mengecekkan bertauhid itu baik. Jadi kalau kita baca dalam syarah-syarah hadis tentang tauhid itu panjang sekali penjelasannya pak. Itu maka musabik kan. Iko kalau kita bahas cie-cie hadis ke pak, dia sangat panjang. Iko sehari lah siang pak. Abang ke di bahasa panjang tu pak. Ini sampai jam berapa pak? Sampai habis, sampai jam ni. Sampai selesai. Iko baca loh. Kalau tadi di bahasa panjang hadis pak, mungkin jam 9 nak selesai. Iko baru tauhid saja bahas. Pondasi Islam itu yang pertama bersyahadat tidak ada Tuhan kecuali Allah, Nabi Muhammad adalah utusan. Ambo rasul ku selalu dulu pak. Kalau do waktu kita sabuang.
Sabalun kita tutui saya, ada bapak ibu nak bertanya tentang engkau pak? Ha. Kalau nak ada tanya tu terpam sedua kan. Bapak ibu ini muliakan Allah, saya kira itulah sementara untuk pertemuan kita mengkaji kitab Arba'in Nawawi hadis kedua ini, semoga bermanfaat buat kita bersama. Demikian, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قدت يا وجه السرور. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. أنت شمس أنت